Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal denudasional dan maswating. Nah, materi yang pertama pengertian dan proses denudasi. Denudasi berasal dari kata dasar "nut" yang berarti sehingga denudasi berarti proses permukaan bumi. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses seperti pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau maswating, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau degradasi. Proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Ciri-ciri dari bentuk lahan yang terjadi secara denudasional yaitu yang pertama, relief sangat jelas seperti lembah, lereng, pola aliran sungai. Yang kedua, tidak ada gejala struktural, batuan masif, strike tertutup. Yang ketiga, dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Relief lokal, pola aliran dan keradapan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan tipe proses. Nah, proses terbentuknya bentuk lahan asal denudasional ini meliputi proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau maswating, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Nah, yang pertama, proses pelapukan. Proses pelapukan ini atau disebut juga weathering dalam bahasa Inggris yang berarti cuaca, sehingga pelapukan batuan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan sifat fisik dan kimia batuan di permukaan bumi oleh pengaruh cuaca. Secara umum, pelapukan diartikan sebagai proses hancurnya massa batuan oleh tenaga eksogen. Menurut Oliver, tahun 1963, pelapukan adalah proses penyelesaian kimia, mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Akibat dari proses ini, pada batuan terjadi perubahan warna, misalnya kuning sampai coklat, pada bagian luar dari suatu bongkah batuan. Meskipun proses pelapukan ini berlangsung lambat karena telah berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama, maka di beberapa tempat telah terjadi pelapukan sangat tebal. Ada juga daerah-daerah yang hasil pelapukannya sangat tipis, bahkan tidak tampak sama sekali. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemindahan hasil pelapukan pada tempat yang bersangkutan ke tempat lain. Tanah yang kita kenal ini adalah merupakan hasil pelapukan batuan. Yang kedua, gerakan massa batuan atau maswating. Maswating yaitu perpindahan atau gerakan massa batuan atau tanah yang ada di lereng oleh pengaruh gaya berat atau gravitasi atau kejenuhan massa air. Ada yang menganggap maswating itu sebagai bagian daripada erosi, dan ada pula yang memisahkannya. Hal ini mudah dipahami karena memang susah untuk dipisahkan secara tegas karena dalam erosi juga gaya berat batuan itu turut bekerja. Yang ketiga, erosi. Erosi adalah suatu proses geomorfologi, yaitu proses pelepasan dan terangkutnya material bumi oleh tenaga geomorfologis, baik kekuatan air, angin, glasar, atau gravitasi.
Faktor yang mempengaruhi erosi tanah antara lain sifat hujan, kemiringan lereng dari jaringan aliran air, tanaman penutup tanah, dan kemampuan tanah untuk menahan dispersi dan untuk menghisap kemudian merembeskan air ke lapisan yang lebih dalam. Yang keempat, sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi adalah proses penimbunan tempat-tempat yang leku dengan bahan-bahan hasil erosi yang terbawa oleh aliran air, angin maupun geser. Sedimentasi tidak hanya terjadi dari pengendapan material hasil erosi saja, tetapi juga dari proses maswating. Namun, kebanyakan terjadi dari proses erosi. Sedimentasi terjadi karena kecepatan tenaga media pengangkutnya berkurang atau melambat. Berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, sedimentasi dibagi atas sedimentasi air, sungai atau floodplain dan delta, air laut, air angin, dan glaser. Pembahasan selanjutnya, pengertian maswating. Maswating bisa juga disebut sebagai perpindahan massa batuan atau tanah. Maswating umumnya disebabkan oleh pengaruh gravitasi yang bisa mengakibatkan perpindahan massa. Dalam geografi, maswating dipandang sebagai sebuah fenomena alam. Jika maswating terjadi dalam skala besar, dampak utama yang paling terlihat ialah perubahan bentuk geografis di kawasan tersebut. Pengertian maswating menurut Geoffrey North dalam buku Geomorphology tahun 2014, ia menyatakan maswating adalah perpindahan tanah, regolith, serta batuan yang diakibatkan oleh adanya gravitasi, gaya gravitasi dengan cara rayapan aliran rebahan ataupun jatuhan. Maswating lumrah terjadi di daerah lereng atau pegunungan. Pembahasan selanjutnya, ciri-ciri bentuk lahan denudasional. Ada beberapa ciri-ciri bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama, relief sangat jelas, seperti lembah, lereng, pola aliran sungai. Yang kedua, tidak ada gejala struktural batuan masif, depth atau strike tertutup. Yang ketiga, dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lahan lain. Yang keempat, relief lokal, pola aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Yang kelima, litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapat aliran, dan tipe proses. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bentuk lahan denudasional. Yang pertama, faktor pelapukan. Nah, pelapukan yaitu dalam bahasa Inggris yaitu weathering, yang berarti cuaca. Sehingga pelapukan batuan adalah proses berhubungan dengan perubahan sifat fisik maupun kimia batuan di permukaan bumi oleh pengaruh cuaca. Secara umum, pelapukan diartikan sebagai proses hancurnya massa batuan oleh tenaga eksogen. Pelapukan adalah proses penyelesaian kimia, mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan adalah yang pertama, jenis batuan atau kandungan mineral, retakan, bidang lapisan, patahan, dan retakan. Batuan yang resisten lebih lambat terkena proses eksternal sehingga tidak mudah lapuk, sedangkan batuan yang tidak resisten sebaliknya. Contohnya, limestone resisten pada iklim kering tetapi tidak resisten pada iklim basah. Yang kedua, granit resisten pada iklim basah tetapi tidak resisten pada iklim kering. Yang kedua, iklim. Terutama temperatur dan curah hujan sangat mempengaruhi pelapukan. Contohnya, iklim kering
Yang pertama iklim kering, jenis pelapukannya piscis. Yang kedua iklim basah, jenis pelapukannya kimia. Yang ketiga iklim dingin, jenis pelapukannya mekanik. Yang ketiga faktor vegetasi atau tumbuh-tumbuhan mempunyai peran yang cukup besar terhadap proses pelapukan batuan. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, sejarah mekanis akar-akar tumbuhan itu menembus batuan, bertambah panjang dan membesar menyebabkan batuan pecah. Yang kedua, secara kimiawi, tumbuh-tumbuhan melalui akarnya mengeluarkan zat-zat kimia yang dapat mempercepat proses pelapukan batuan, seperti akar batang daun yang membusuk dapat pula membantu proses pelapukan karena pada bagian tumbuhan yang membusuk akan mengeluarkan zat kimia yang mungkin dapat membantu menguraikan susunan kimia pada batuan. Oleh karena itu, jenis dan jumlah tumbuhan yang ada di suatu daerah sangat besar pengaruhnya terhadap pelapukan. Sebenarnya, antara tumbuh-tumbuhan dan proses pelapukan terdapat hubungan yang timbal balik. Yang keempat, faktor topografi. Topografi yang kemiringannya besar dan menghadap arah datangnya sinar matahari atau arah hujan, maka akan mempercepat proses pelapukan. Pembahasan selanjutnya, evolusi perkembangan lereng sebagai penentu bentuk lahan asal denudasional. Ada dua pendapat perkembangan lereng yang merupakan awal berkembangnya bentuk lahan asal denudasional, yaitu dikemukakan oleh W. Feng dan M. W. Davis. Kedua pakar geomorfologi tersebut mempunyai konsep evolusi lereng yang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, pendapat W. Franke menganggap bahwa perkembangan bentuk lahan ditandai dengan adanya proses evolusi lereng dari tipe wire slope retreat, sehingga dalam perkembangannya lereng selalu mundur dengan besar lereng dan bentuk lereng yang tetap dengan hasil akhir berupa bentuk sisa yang meruncing, misalnya Inselberg. Yang kedua, pendapat M. W. Davis. Evolusi lereng terjadi secara main slope decline, yakni titik perkembangan lereng tetap lereng lama kelamaan menjadi kecil dan memanjang serta bentuk lereng berubah menjadi lereng panjang dan cembung. Dengan demikian, maka hasil akhir yang terjadi mempunyai bentuk berupa bukit rendah dengan puncak membulat dan biasanya membentuk suatu dataran. Di dalam evolusi bentang lahan menghasilkan bentuk lahan denudasional. M. W. Davis mengemukakan adanya tiga faktor yang mempengaruhi bentuk lahan. Yang pertama, struktur geologi. Yang kedua, proses geomorfologi. Yang ketiga, stadia atau waktu atau umur. Dengan adanya faktor tersebut, maka dalam evolusinya bentuk lahan melewati beberapa stadium. Yang pertama, stadium muda. Yang kedua yaitu lahan masih tinggi, banyak dijumpai permukaan asli, lembah dengan dinding terjal. Proses evolusi yang dominan adalah erosi vertikal. Yang kedua, stadium dewasa, yaitu lahan mulai rendah, lembah melebar dan terjal, intervlux membulat atau meruncing dan sempit. Di sini terjadi relief maksimum, yakni ketika lembah masih mempunyai puncak dengan intervlux yang sempit dan hanya tinggal permukaan asli yang tidak tererosi. Pada stadium ini, proses erosi yang terjadi adalah erosi vertikal dan erosi lateral. Menurut M. W. Davis, evolusi bentang lahan tersebut diawali dengan pengangkatan, kemudian erosi, transportasi, kemudian base level sehingga erosi terhenti dan membentuk bentuk lahan nyaris dataran atau peneplain. Yang
C. Stadium tua. Permukaan lahan menjadi rendah dan kemiringan lereng landai hingga datar. Sungai mulai mendar dan mengalir, memotong dataran banjir dan membentuk tanggul-tanggul sungai rendah, erosi dan sedimentasi dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Materi selanjutnya, bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama, pegunungan denudasional. Karakteristik umum unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam, 55 lebih kurang 140%. Perbedaan tinggi antara tempat terendah dan tertinggi atau relief 500 meter. Mempunyai lembah yang dalam, berdinding terjal berbentuk V. Karena proses yang dominan adalah proses pendalaman lembah atau valley deepening. Yang kedua, perbukitan denudasional, yaitu mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 lebih kurang 55%. Perbedaannya tinggi atau relief lokal antara 50 lebih kurang 500 meter. Terkikis sedang hingga kecil tergantung pada kondisi litologi, iklim, vegetasi penutup alami maupun tata guna lahan. Salah satu contoh adalah Pulau Berhala. Hampir 72,54% pulau tersebut merupakan perbukitan dengan luas 38,19 hektar. Ini adalah contoh gambar dari contoh perbukitan denudasional dengan litologi penyusun batu gamping terumbu di daerah Oisapa, Kupang, NTT. Yang ketiga, dataran nyaris atau peneplain. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk permukaan yang hampir datar, yang disebut dataran nyaris atau peneplain. Dataran nyaris dikontrol oleh batuan penyusun yang mempunyai struktur berlapis atau layar. Apabila batuan penyusun tersebut masih dan mempunyai permukaan yang datar akibat erosi, maka disebut permukaan planinasi. Yang keempat, perbukitan sisa terpisah atau inselberg. Apabila bagian depan dinding pegunungan atau perbukitan mudah akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Bukti sisa terpisah atau inselberg tersebut berbatu tanpa penutup lahan atau bare rock dan banyak singkapan batuan. Kenampakan ini dapat terjadi pada pegunungan atau perbukitan terpisah maupun pada sekelompok pegunungan atau perbukitan dan mempunyai bentuk bulat. Apabila bentuknya relatif memanjang dengan dinding curam disebut monadnock. Ini adalah bentuk monadnock, salah satu contoh morfologi perbukitan sisa terpisah. Yang kelima, kerucut talus atau talus konas atau kivas coluvial atau coluvial fan. Mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kivas dengan lereng curam. Secara individu, fragmen batuan bervariasi dan ukuran pasir hingga blok, tergantung pada besar shape dan batuan yang hancur. Fragmen berukuran kecil terendapkan pada bagian atas kerucut atau avex, sedangkan fragmen yang besar meluncur ke bawah dan terendapkan di bagian bawah kerucut talus. Ini adalah contoh dari coluvial atau kerucut akan pada teluk lereng. Morfologi serupa dapat kita jumpai di sekitar Gunung Lau, Wongsi. Yang keenam, lereng kaki atau foot slope. Mempunyai daerah memanjang dan relatif sempit, terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Lereng kaki terjadi pada kaki pegunungan dan lembah atau dasar cekungan basin. Permukaan lereng kaki langsung berada pada batuan induk atau bedrock. Di permukaan lereng kaki terdapat fragmen batuan hasil pelapukan daerah di atasnya yang disangkut oleh tenaga air ke daerah yang lebih rendah. Ini adalah contoh dari lereng kaki gunung. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, lahan rusak atau badland, merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan
sangat curam dan terkikis sangat kuat, sehingga mempunyai bentuk lembah-lembah yang dalam dan berdinding curam serta bergigir tajam dan membulat. Proses erosi parit sangat aktif sehingga banyak singkapan batuan muncul ke permukaan. Materi selanjutnya, klasifikasi mass wetting. Mass wetting dapat diklasifikasikan dalam berbagai tipe sebagai berikut. Yang pertama, rayapan tanah atau soil creep. Rayapan tanah merupakan proses gerakan tanah yang sangat lambat. Rayapan tanah dapat dilihat dari adanya permukaan tanah bergelombang, tiang listrik miring, pagar miring, dan dinding bangunan yang retak. Yang kedua, aliran tanah atau air flow. Aliran tanah umumnya terjadi pada wilayah lembab dengan lereng curam. Fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material berbentuk seperti gundukan. Yang ketiga, aliran lumpur atau mud flow. Aliran lumpur biasanya terjadi menuruni lereng di perbukitan dan pegunungan. Aliran lumpur dapat terjadi pada perbukitan di gurun pasir saat hujan deras. Aliran lumpur dapat terjadi pada gunung api yang baru meletus. Hujan membawa abu vulkanik sisa letusan menuruni lereng hingga ke sungai, membentuk banjir lahar. Yang keempat, tanah longsor atau landslide. Tanah longsor adalah massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah lereng. Ada dua bentuk tanah longsor, yaitu yang longsoran baru atau rock slide dan runtuhan tanah atau slope. Longsoran baru berupa massa batuan induk yang meluncur turun pada bidang miring yang rata seperti patahan. Sementara runtuhan tanah adalah massa batuan yang meluncur turun pada bidang miring yang cekung. Yang kelima, guguran batu atau rockfall. Mass wetting paling cepat adalah guguran batu. Fenomena ini merupakan massa batuan yang bergerak jatuh bebas dari tebing curam. Ukuran batu yang gugur dapat bervariasi mulai batu kecil hingga bongkahan sebesar rumah. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai bentuk lahan asal denudasional dan mass wetting. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.